Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah universitas ternama di kota metropolitan, Zahra Az-Zahra menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa tingkat akhir. Zahra adalah seorang gadis berhijab yang anggun, cerdas, dan bersahaja. Tak banyak yang tahu bahwa ia adalah putri tunggal dari keluarga Harun Abdullah, seorang pengusaha sukses yang memiliki kerajaan bisnis besar. Zahra tidak pernah menonjolkan kekayaan keluarganya, dan ia memilih menjalani hidup sederhana. Ia mengenakan pakaian yang tertutup dan sopan, lebih sering membawa tas yang biasa saja ketimbang barang bermerek seperti teman-temannya. Di sisi lain kampus, ada Rizky Maulana, seorang mahasiswa dari keluarga sederhana yang tengah berjuang keras untuk menyelesaikan pendidikannya. Rizky adalah sosok yang pekerja keras dan mandiri. Untuk membiayai kuliahnya, Rizky berjualan gorengan di depan kampus setiap sore. Ia mendorong gerobaknya sendiri, berdiri selama berjam-jam melayani pembeli, kemudian pulang larut malam untuk belajar. Rizky tak pernah malu atas pekerjaannya. Bagi Rizky, bekerja keras adalah kebanggaan, dan ia tidak pernah peduli pada cibiran atau pandangan sinis dari orang lain. Pertemuan pertama antara Zahra dan Rizky terjadi di perpustakaan kampus. Hari itu, Zahra sedang mencari buku referensi untuk tugas kelompok. Rak-rak di perpustakaan menjulang tinggi, dan buku yang ia cari berada di bagian paling atas. Zahra berusaha menjangkaunya, tetapi tangannya tak sampai. Di saat itulah Rizky muncul. Ia membantu mengambil buku itu tanpa diminta. Zahra menatapnya, tersenyum sopan, dan mengucapkan terima kasih. Perkenalan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat mereka saling mengingat. Hari-hari berikutnya, Zahra dan Rizky mulai sering bertemu, baik di kelas maupun dalam kegiatan kampus. Zahra perlahan menyadari bahwa Rizky bukan sekadar mahasiswa biasa. Rizky memiliki semangat yang besar untuk belajar, meskipun ia harus bekerja keras di luar jam kuliah. Suatu sore, Zahra tanpa sengaja melihat Rizky di depan kampus, sibuk melayani pembeli di gerobak gorengannya. Awalnya, Zahra merasa terkejut. Ia tidak menyangka pemuda yang selalu tampak penuh semangat itu juga bekerja keras untuk membiayai pendidikannya sendiri. Rasa kagum Zahra terhadap Rizky tumbuh seiring waktu. Zahra sering mampir ke gerobak Rizky, bukan hanya untuk membeli gorengan, tetapi juga untuk memberinya semangat. Di balik senyuman dan sapaan ramahnya, Zahra diam-diam mulai menyimpan rasa istimewa terhadap Rizky. Namun, Zahra menyadari bahwa perbedaan di antara mereka cukup besar. Ia adalah putri keluarga konglomerat, sementara Rizky hanyalah seorang pemuda biasa dengan gerobak gorengan. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi rasa hormat Zahra kepada Rizky. Rizky sendiri menyimpan perasaan yang sama. Di tengah kesibukannya, ia sering memikirkan Zahra. Namun, ia tahu bahwa jarak antara mereka terlalu jauh. Rizky tidak memiliki apapun yang bisa ia tawarkan kepada Zahra selain hatinya yang tulus. Ia takut perasaannya hanya akan menjadi beban bagi Zahra. Tetapi, semakin ia berusaha menghindar, semakin ia sadar bahwa Zahra adalah sosok yang tak bisa ia lupakan. Pada akhirnya, Rizky memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Zahra. Ia tahu bahwa risikonya besar, tetapi ia merasa harus jujur. Zahra, di sisi lain, menerima Rizky dengan hati terbuka. Baginya, cinta bukan soal harta atau status sosial. Zahra melihat kepribadian Rizky yang jujur, pekerja keras, dan penuh tanggung jawab, yang membuatnya yakin bahwa Rizky adalah pria yang tepat untuknya. Namun, perjalanan cinta mereka tidak mudah. Ketika Zahra akhirnya memberitahu keluarganya tentang hubungannya dengan Rizky, ayahnya, Harun Abdullah, sangat marah. Harun adalah seorang pria yang tegas dan ambisius. Ia memiliki harapan besar untuk masa depan Zahra, termasuk menikahkannya dengan pria dari keluarga yang sepadan. Dalam pandangan Harun, Rizky bukanlah pasangan yang layak untuk Zahra. Ia bahkan merasa terhina mendengar bahwa putrinya, yang memiliki segala hal yang diinginkan banyak orang, memilih seorang penjual gorengan.
Harun mencoba berbagai cara untuk memisahkan mereka. Ia mengirim Zahra ke luar negeri dengan dalih untuk melanjutkan pendidikan. Namun, Zahra tetap berkomunikasi dengan Rizky melalui pesan singkat dan panggilan telepon. Harun juga menjodohkan Zahra dengan anak seorang pengusaha kaya, tetapi Zahra dengan tegas menolak. Meski menerima banyak tekanan dari keluarganya, Zahra tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, cinta sejati harus diperjuangkan. Rizky pun tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya layak adalah dengan bekerja lebih keras. Ia mulai mengembangkan bisnis gorengannya. Dari sebuah gerobak kecil, Rizky membuka kios sederhana di pinggir jalan. Ia juga mengikuti pelatihan wirausaha untuk belajar manajemen dan pemasaran. Usaha Rizky mulai membuahkan hasil. Kiosnya semakin dikenal, dan pelanggannya semakin banyak. Rizky menabung untuk membeli cincin sederhana sebagai simbol keseriusannya kepada Zahra. Harun, yang awalnya menolak mentah-mentah hubungan mereka, mulai melunak setelah melihat perjuangan Rizky. Ia diam-diam mengamati Rizky, bagaimana pemuda itu bekerja keras tanpa mengeluh, dan bagaimana ia tetap rendah hati meskipun banyak yang meremehkannya. Pada suatu malam, Harun mengunjungi kios Rizky tanpa memberitahu Zahra. Percakapan mereka berlangsung lama. Harun ingin memastikan bahwa Rizky benar-benar mampu membahagiakan putrinya. Rizky menjawab dengan keyakinan bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk Zahra, meskipun ia harus bekerja lebih keras dari siapapun. Akhirnya, Harun memberikan restunya, meski dengan beberapa syarat. Zahra dan Rizky menikah dalam sebuah acara yang sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka tidak digelar di hotel mewah atau dihadiri oleh tamu-tamu penting, melainkan di sebuah masjid kecil bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Zahra memilih gaun pengantin yang sederhana, sementara Rizky mengenakan setelan yang ia beli dari hasil tabungannya. Setelah menikah, Zahra dan Rizky membangun kehidupan bersama. Zahra membantu Rizky mengembangkan bisnisnya. Dengan pengetahuan Zahra di bidang ekonomi, mereka mengelola keuangan dan pemasaran dengan lebih baik. Usaha gorengan Rizky tumbuh pesat. Dari kios kecil, mereka membuka beberapa cabang di berbagai lokasi strategis. Gorengan Rizky menjadi terkenal karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau. Kehidupan Zahra dan Rizky menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta atau status sosial. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketulusan, dan keberanian, segala rintangan bisa diatasi. Harun, yang awalnya menentang, akhirnya merasa bangga dengan keputusan putrinya. Ia melihat bahwa Zahra dan Rizky adalah pasangan yang saling melengkapi. Kini, Zahra dan Rizky hidup bahagia. Meski telah sukses, mereka tetap menjalani hidup sederhana. Zahra tetap menjadi sosok yang rendah hati dan berhijab, sementara Rizky tidak melupakan perjuangannya di masa lalu. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan bukan tentang harta atau status, melainkan tentang cinta, kerja keras, dan keberkahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.